Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Legend of Heroes tahun 2024. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal film kita diperlihatkan seorang bocah bernama Guo Jin atau biasa dipanggil Gu Jin sedang dibully dan dipukuli oleh teman sebayanya karena ia cupu dan lemah. Tidak hanya ia sendiri, Gu Jin bersama salah satu temannya juga dipukuli. Tidak ambil diam, ia yang sejak awal memegang sebuah pisau berusaha untuk melawan dan hendak menggunakan pisau tersebut untuk membalaskan perlakuan orang-orang yang telah membulinya. Tiba-tiba datang 7 pendekar Jiangnan yang membantu dan menyelamatkannya. Diceritakan, Gu Jin merupakan anak yatim dan ketujuh pendekar ini temannya ayah Gu Jin. Dan mereka siap mengajarinya bela diri, supaya Gu Jin bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut. Semenjak hari itu, ia pun menjadi murid ketujuh pendekar Jiangnan. Singkatnya, tahun itu banyak pendekar dunia bela diri yang menyerang ketujuh pendekar Jiangnan. Salah satunya seorang wanita bernama Mei dan kekasihnya bernama Chen. Dalam pertarungan tersebut, salah satu gurunya Gu Jin meninggal dunia. Secara kebetulan, Gu Jin tak sengaja menusuk titik lemah di tubuh Chen, pendekar yang menyerang para gurunya saat ini, sehingga Chen tewas terbunuh. Setelah pertarungan di malam itu, jasad salah satu gurunya dimakamkan, sehingga tersisa 6 pendekar Jiangnan. Sejak saat itu, Gu Jin bertekad menjadi jauh lebih kuat. Ia pun dididik dengan sangat keras. Awalnya para guru sedikit ragu kepada Gu Jin karena setelah beberapa tahun, Gu Jin belum ada perkembangan. Karena pada dasarnya, Gu Jin memang tidak berbakat. Namun mereka tetap meyakini Gu Jin pasti berhasil mereka buat menjadi pendekar terhebat di dunia. Karena terlihat jelas, meski tidak terlalu berbakat, Gu Jin pantang menyerah dan terus berlatih. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Gu Jin telah tumbuh dewasa dan menginjak umur 18 tahun. Meski teknik bela dirinya sudah meningkat pesat, namun tenaga dalamnya masih sangat lemah. Tidak sering ia masih kalah berduel dengan salah satu gurunya saat sedang berlatih. Hal itu pun dibicarakan oleh para guru saat di malam hari. Gu Jin juga mendengarkannya dan menyadari tenaga dalamnya memang masih sangat lemah. Tidak ingin membuat keenam gurunya kecewa, setiap malam ia terus berlatih sendiri. Tiba-tiba datang seorang pendeta ke sana dan merebut pedangnya, bahkan menancapkan pedangnya tersebut ke sebuah batu. Pendeta itu seorang pendekar bernama Mayu, yang berasal dari sekte Quan Chen. Pendeta Mayu berkata apabila Gu Jin mau jauh lebih kuat, ia harus membuka titik akupuntur tenaga dalamnya yang saat ini masih belum terbuka. Pendeta Mayu juga mengakui ia merupakan teman dari keenam gurunya Gu Jin. Maka dari itu, ia akan mengajarinya sebuah teknik pernapasan supaya Gu Jin bisa membuka titik akupuntur tenaga dalamnya. Namun pertemuan mereka harus dirahasiakan karena pendeta Mayu tidak enak terhadap keenam gurunya tersebut. Di malam itu, Gu Jin mulai melatih pernapasan, teknik yang baru saja diajarkan oleh pendeta Mayu. Saat bermeditasi, ia tiba-tiba masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat di tubuhnya terdapat sebuah naga yang ia sendiri juga tidak tahu. Namun seketika tenaga dalamnya yang terkunci sudah terbuka. Itu terbukti ia mampu mencabut pedang yang ditancap oleh pendeta Mayu sebelumnya.
Lalu keesokan hari, ia pun kembali berlatih dan berduel dengan salah satu gurunya. Siapa sangka ia mampu mengalahkan sang guru, yang membuat para guru lainnya sangat terkejut. Karena Gujin bisa jauh lebih kuat dalam waktu semalam. Karena Gujin pemuda polos dan jujur, ia pun mengakui tadi malam ada seseorang pendeta yang mengajarinya teknik pernapasan untuk membuka titik akupuntur tenaga dalamnya. Namun ia sudah berjanji untuk tidak membuka identitas pendeta tersebut kepada siapapun. Merasa penasaran di malam hari, keenam gurunya ini mengikuti Gujin yang hendak pergi ke atas bukit untuk mengetahui siapa pendeta yang dimaksud olehnya. Melihat Gujin mampu menggunakan teknik meringankan tubuh membuat mereka semua sangat terkejut karena mereka belum pernah mengajarinya. Setelah naik ke atas bukit, para guru menemukan tengkorak manusia yang terdapat 5 lubang di tengkorak tersebut. Diketahui itu perbuatan salah satu pendekar jahat, yaitu Mei. Alhasil mereka pun menjadi marah dan curiga Gujin berguru kepada Mei, dan itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. 竟然是跟着这女魔头学功。静儿平日忠厚老实，老实人能和这样的武林，这就是梅长风的歹毒之处。 Sementara itu, Gujin yang bertemu dengan pendeta Mayu tak sengaja melihat Mei, si pendekar jahat, sedang membunuh manusia dan menyerap energinya. Menggunakan teknik cakar tulang putih untuk memperkuat tenaga dalamnya. Tak lama kemudian, keenam guru Gujin datang ke sana untuk membunuh Mei, membalaskan dendam kematian rekan mereka waktu itu. 还我5个命来！ Kemudian, Gujin membantu salah satu gurunya. Namun sayang, ia dituduh murid pengkhianat yang berguru kepada Mei. Ia pun hampir saja dibunuh, namun segera dihentikan oleh pendeta Mayu dan meluruskan kesalahpahaman ini. 怕是闹出了些什么误会，还望多多海涵。 Lalu mereka semua pun bersama-sama bertarung melawan Mei, hingga pada akhirnya Mei memilih untuk mundur. Singkat cerita, Gujin dilepas oleh para guru untuk berkelana sendiri dalam menemukan pembunuh ayahnya tersebut. Sedangkan keenam gurunya ini akan pergi mencari keberadaan Mei. Namun sebelum itu, para guru melarang Gujin menunjukkan kekuatannya kepada siapapun, apapun yang terjadi, kecuali dalam kondisi terdesak dan harus membela kebenaran. Adegan berpindah di kota Han. Terdapat wanita gembel yang mencuri bakpao dan dikejar oleh pemiliknya. Wanita tersebut bernama Huang Rong atau biasa dipanggil Rong Er. Setelah ia berhasil ditangkap, Gujin datang menghampiri dan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Tidak hanya itu, Gujin yang merasa kasihan melihat Rong Er lantas mengajaknya makan di sebuah kedai dan dipersilakan memesan apapun yang diinginkan olehnya. Rong Er memesan seluruh makanan. Saat sedang makan, tanpa sengaja Gujin melihat tangannya yang begitu bersih dan putih, tidak seperti gembel. Terlihat jelas Rong Er berusaha menyembunyikan identitasnya dan mengalihkan pembicaraan. Setelah selesai makan, Gujin memberikan uang beserta jaket miliknya karena cuaca sangat dingin. Rong Er merasa terharu sebab baru pertama kalinya ada seseorang yang begitu perhatian kepadanya. Tidak hanya itu, Gujin juga memberikannya sebuah kuda dan meminta Rong Er untuk pulang ke rumah sebab ia sadar Rong Er sebenarnya bukanlah seorang gembel. Kebaikan Gujin membuat Rong Er seketika menangis bahagia. Lalu keesokan harinya terdapat turnamen pencari jodoh. Siapapun yang dapat mengalahkan wanita di sana yang bernama Mu Nian maka akan menjadi suaminya. Tak lama kemudian datang seorang pangeran bernama Wayan Kang, anak raja kerajaan Jin dan ingin mengikuti kompetisi tersebut. Ayah Mu Nian bernama Mu Yi mempersilahkannya. Namun perlu diingat apabila ia menang maka wajib menikahi putrinya.
Pertarungan pun terjadi dan berakhir Wayan Kang berhasil memenangkan duel tersebut. Siapa sangka Wayan Kang hanya bersenang-senang saja dan ia tidak mungkin menikahi wanita rakyat jelata, sedangkan ia seorang pangeran. Merasa dipermalukan, Mu Yi sebagai sang ayah hendak memberikan pelajaran kepadanya. Sesaat, Gu Jin yang berada di sana melihat Wayan Kang menggunakan teknik cakar tulang putih, teknik bela diri milik Mei, pendekar wanita jahat. 该娶了这位姑娘才是。若不娶呢，要么就把鞋还给人家。 Gu Jin lalu naik ke arena untuk membantu. Ia tidak berniat bertarung melawan Wayan Kang, namun ia hanya ingin mengambil sepatu milik Munian yang diambil olehnya. Mereka pun bertarung, namun sayang Gu Jin kalah karena ia berusaha menahan diri dengan tidak menggunakan kekuatannya, sesuai perjanjian dengan sang guru. 站住！不能这么不讲道理。 Tak lama kemudian datang seorang pendeta bernama Pendeta Wang dari sekte Quan Chen untuk menghentikan pertarungan mereka. Melihat itu, guru besar milik Wayan Kang tidak terima. Pangeran mereka diperlakukan seperti itu. Pendeta Wang bertarung melawan mereka. Terlihat jelas sang pendeta mampu mengalahkannya dengan begitu mudah. Tak lama kemudian, Permaisuri, ibunya Wayan Kang datang ke sana. Tidak ingin terlibat masalah, Pendeta Wang segera membawa Gu Jin pergi. Dari kejauhan, Mu Yi melihat itu dan tidak asing dengan suara Permaisuri yang seperti suara istrinya. Kita pun flashback ke masa lalu. Di kala itu, ayah Gu Jin bernama Gu Tian mengucapkan sumpah persahabatan bersama kedua sahabatnya, bernama Yang Tixin dan satunya lagi bernama Chu Ji. Saat ini yang sudah menikah adalah Gu Tian bersama Yang Tixin dan kebetulan istri mereka berdua sama-sama sedang mengandung. Maka dari itu mereka berdua berjanji apabila anak mereka laki-laki, Gu Tian akan memberi nama anaknya yaitu Gu Jin, sedangkan Yang Tixin memberi namanya yaitu Yang Kang. Tiba-tiba dari arah luar datang pasukan yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Duan, diutus oleh kaisar untuk membunuh Gu Tian bersama Yang Tixin. Tanpa alasan yang jelas, mereka berdua tiba-tiba saja dituduh sebagai pengkhianat dunia bela diri dan akan dibunuh. Mau tidak mau mereka berdua berperang melawan pasukan kekaisaran demi bisa melindungi kedua istri mereka. 咱们杀出去！ Saat sedang bertarung, sesaat Gu Tian meminta Yang Tixin pergi duluan dalam menyelamatkan istrinya, sementara ia mencoba mengalihkan perhatian musuh. Setelah Yang Tixin pergi, Gu Tian akhirnya tewas terbunuh. Sementara Yang Tixin menyelamatkan istrinya terlebih dahulu yang dibawa paksa oleh pasukan. Lalu kemudian ia memberikan kuda supaya istrinya bisa pergi jauh. Setelah itu ia bergegas mengejar pasukan yang membawa istrinya Gu Tian. Namun sayang ia gagal untuk menyelamatkannya dan justru ia diberondong anak panah sehingga jatuh dari jurang. 把他放开！ Kembali ke masa sekarang, akhirnya kita mengetahui Mu Yi adalah Yang Tixin. Namun masih belum diketahui kenapa ia mengubah nama dan identitasnya saat ini. Sementara itu, Pendeta Wang mengalami keracunan. Gu Jin segera membawanya. Di tengah perjalanan, pasukan bandit sempat menghalangi untuk merampok. Beruntung, Rong datang tepat waktu untuk memberikan bantuan, sehingga Gu Jin bisa membawa Pendeta Wang untuk diobati.
Sesampainya di penginapan, pendeta Wang segera berendam menggunakan air panas dalam mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Setelah melakukan itu, ia pun terbaring lemas di atas tempat tidur, yang diketahui alasan ia keracunan akibat bertarung sebelumnya melawan guru besar milik Pangeran Wayan Kang. Saat ini masih tersisa sedikit racun di tubuhnya. Ia pun memberikan resep obat dan meminta Gu Jin untuk segera membelinya, sebab ia hanya memiliki waktu 24 jam saja sebelum ia keracunan dan menjadi cacat. Dengan segera, Gu Jin pergi ke apotik. Namun anehnya, seluruh apotik di kota Han kehabisan obat sesuai resep yang dibawa olehnya. 和田七这两个药都被人买走了。有没有这些药？ Lalu ia pun kembali dengan tangan kosong dan meminta maaf kepada pendeta Wang. Di sana pendeta Wang tidak menyalahkannya dan ia sadar ini perbuatan guru besar milik Wayan Kang dengan membeli seluruh resep obat tersebut supaya pendeta Wang tidak bisa menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, alasan pendeta Wang membantu Gu Jin itu semua atas permintaan kakak seniornya, yang tak lain adalah pendeta Mayu. Pendeta yang sempat mengajari teknik pernapasan kepada Gu Jin waktu itu. Tak lama kemudian, Gu Jin mendapatkan surat dari pelayan penginapan. Saat dibuka, ternyata Rong mengajaknya bertemu di tepi danau. Melihat itu, Gu Jin memiliki sebuah ide dan meminta pendeta Wang untuk menunggu sebentar. Ia berjanji akan kembali membawakan obatnya. Sesampainya di tepi danau, alangkah terkejutnya ia melihat Rong begitu sangat cantik. Bahkan ia hampir saja tidak mengenalnya. Karena tidak memiliki banyak waktu, Gu Jin meminta bantuan cara mendapatkan obat untuk menyelamatkan pendeta Wang yang keracunan saat ini. Rong tentu saja bersedia membantu, namun sebelum itu ia mengajak Gu Jin untuk bersantai sebentar di sana, melihat matahari terbenam. 可是 也可是。 Di sanalah Rong mengakui kalau ia jatuh cinta kepada Gu Jin saat pertama kali bertemu. Baginya, Gu Jin adalah pria polos dan baik hati yang sangat langka di dunia ini. Mendengarkan itu, Gu Jin tersipu malu dan menjadi salah tingkah. 这里真的好美。 Di malam hari, mereka berdua pergi ke kediaman kerajaan Jin dan menyelinap masuk ke dalam secara diam-diam untuk mencuri obat yang dibeli oleh guru besar milik Wayan Kang sebelumnya, sehingga seluruh apotik kehabisan obat yang dibutuhkan oleh pendeta Wang saat ini. Tanpa sengaja, mereka menemukan Munian bersama ayahnya di dalam penjara. Tak lama kemudian, Wayan Kang datang ke sana. Mereka pun mencoba menguping pembicaraan, yang dimana Wayan Kang meminta ayah Munian untuk menjadi pengikutnya. Ia berjanji apabila sudah menjadi penerus raja kerajaan Jin, Munian akan ia jadikan selirnya. Tentu saja hal tersebut ditolak, karena sama saja penghinaan bagi mereka berdua. Wayan Kang lalu segera pergi dan kembali mengunci penjara tersebut. Setelah keluar, ia sempat mematahkan kaki seekor kelinci. Setelah itu, ia pergi menemui ibunya, yang ternyata ia melakukan hal tersebut supaya bisa mendapatkan perhatian oleh sang ibu dalam meminta bantuan untuk menyembuhkan kaki kelinci peliharaan miliknya. Sementara mereka berdua merasa heran kenapa ibunya Wayan Kang tinggal di rumah sangat kumuh, padahal suaminya adalah seorang raja. 爹知道了倒没什么。 Tanpa membuang waktu lebih lama, mereka berdua segera pergi menyandera seorang pelayan. Rong tanpa belas kasihan melukainya dan memaksa pelayan tersebut mendapatkan obat yang mereka inginkan saat ini. Meski terlihat cantik, namun aslinya Rong terlihat begitu sangat kejam. Lalu kita diperlihatkan raja kerajaan Jin yang bernama Wayan Hongli. Ia menemui guru besar dan sepertinya mereka sedang melakukan sebuah rapat penting. Dari kejauhan, Rong mengintip dan menguping pembicaraan mereka.
untuk mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Ternyata Hong Li berencana mendapatkan sebuah jasa besar agar mendapatkan perhatian kaisar supaya kedepannya ia bisa menjadi kandidat dalam menjadi penerus kaisar. 非诸位相助不可。 Sementara itu, Gu Jin bersama pelayan tersebut pergi ke apotik pribadi Kerajaan Jin. Pelayan apotik segera mengambilkan obat sesuai resep. Namun sesaat ia teringat wajah Gu Jin adalah pria yang sempat bertarung melawan Pangeran Wayan Kang. Merasa ada yang aneh, setelah memberikan obat tersebut kepada Gu Jin, ia pun segera pergi dan menguncinya dari luar. Secara kebetulan, ular peliharaan keluar dari sangkar dan menyerang Gu Jin. Ia hampir saja mati. Terpaksa, ia pun nekat menggigit ular tersebut dan tak sengaja meminum darahnya. Lagi-lagi ia melihat seekor naga. Sementara pelayan apotik melaporkan ada kejanggalan saat ini. Guru besar yang bertanggung jawab atas apotik tersebut pamit kepada Raja Jin untuk pergi sebentar. Kembali ke Gu Jin. Setelah berhasil mengalahkan ular besar tersebut, ia pun melihat tubuhnya seperti ada sesuatu hal yang aneh. Keberadaan Rong-er akhirnya ketahuan oleh guru besar Kerajaan Jin. Karena dianggap penyusup, mereka pun hendak menangkapnya. Sedangkan salah satu guru besar melihat ular peliharaannya sudah mati, yang ternyata selama beberapa tahun ini ia sengaja memeliharanya karena darah ular tersebut mampu meningkatkan tenaga dalam seseorang 20 tahun lebih cepat dalam satu malam. Sedangkan Gu Jin kembali ke penjara untuk menyelamatkan Munian bersama ayahnya. Di sanalah fakta mulai terungkap. Gu Jin mengaku ia adalah putra dari seorang pendekar yang bernama Gu Tian. Ayah Munian begitu sangat senang bisa bertemu dengan Gu Jin. Ia pun mengaku nama aslinya adalah Yang Tixin dan selama ini ia menggunakan nama dan identitas palsu untuk menutupinya. Gu Jin lantas memberikan hormat dan berniat membawa mereka untuk pergi. Yang Tixin menolak untuk pergi karena ada sesuatu hal yang ingin ia selesaikan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ibunya Wayan Kang datang ke sana dan memerintahkan pasukan untuk melepaskan tahanan yang tidak bersalah. Sebab ia tidak ingin Wayan Kang, putranya itu, melakukan lebih banyak dosa lagi. Karena ruangan itu gelap, Yang Tixin segera membawa Munian pergi dari sana tanpa melihat wajah satu sama lain. 都怪小儿不懂事。 Di sisi lain, Rong-er masih bertarung melawan para guru besar di sana. Sesaat, pertarungan itu dihentikan oleh seorang pemuda bernama Ouyang. Tak lama kemudian, Raja Jin datang ke sana, yang ternyata Ouyang adalah tamu yang diundang olehnya. Lantas, Ouyang meminta Raja Jin menyerahkan penyusup yaitu Rong-er kepadanya. Raja Jin lalu menarik guru besar miliknya untuk kembali dan menyerahkan sisa urusan ini kepada Ouyang. Sedangkan Gu Jin tak sengaja bertemu kembali dengan pasukan bandit tadi siang, yang ternyata pasukan dari Kerajaan Jin. Mereka pun tidak terima atas kejadian tadi siang dan ingin membalaskan dendam kepada Gu Jin. Saat sedang bertarung, lagi-lagi Gu Jin tak sengaja masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan kembali melihat naga tersebut. Secara mengejutkan, tenaga dalamnya tiba-tiba meningkat dengan sangat pesat. Tak lama kemudian, guru besar pemilik ular tersebut menyerangnya dan berniat menghisap darah milik Gu Jin yang sudah terkontaminasi dengan darah ular tersebut. Namun sayang, Gu Jin yang sudah jauh lebih kuat tidak mampu ia kalahkan dan ia menyadari itu semua berkat darah ular miliknya.
Kembali ke Rong-er. Di sana, Ouyang ingin menjadikannya sebagai pelayan pribadinya karena ia sangat tertarik kepada Rong-er. Diketahui, Ouyang sangat gemar menjadikan wanita sebagai pelayan sekaligus pasukan pribadinya. Tentu saja hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rong-er, bahkan ia jijik melihatnya. Merasa ada kesempatan, Rong-er segera pergi dari sana. 我们俩都在这个圈子里。算你输。 Singkat cerita, Raja Jin menemui permaisurinya, yaitu ibunya Wayan Kang yang bernama Shiro. 王妃一人， Lalu kita pun flashback sebentar ke masa lalu. Saat itu, Raja Jin berniat membunuh Yang Tixin menggunakan panah. Namun ia salah sasaran dan tak sengaja membunuh Gu Tian, ayahnya Gu Jin. Lalu kemudian ia pergi menyelamatkan Shiro yang jatuh dari kuda. Kita pun mengetahui Shiro adalah istrinya Yang Tixin. Beberapa hari kemudian, setelah Shiro sadar dari pingsan, ia mendapati informasi kalau Yang Tixin sudah meninggal dunia. Hal tersebut membuat Shiro begitu sangat bersedih. Namun beruntung anak di kandungannya saat ini masih selamat. Kembali ke masa sekarang, Raja Jin bersama Shiro selama ini belum menikah. Meski begitu, Raja Jin tetap menganggapnya sebagai permaisuri karena ia sangat mencintainya. 你还要问我多少遍才会相信？ Setelah Raja Jin pergi, terdengar suara seseorang mengetuk pintu yang saat dibuka, ternyata Yang Tixin suaminya datang ke sana.